Welcome to the Baseface Network. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those. Oke, baik teman-teman. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang infeksi jamur kulit. Nah, infeksi jamur kulit adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur yang menyerang kulit. Karena penyakit ini bisa menyerang siapa saja, baik tua maupun muda. Terutama juga bagi orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah, seperti pasien kanker yang menjalani kemoterapi, penyintas HIV atau AIDS, dan pasien yang melakukan transplantasi organ. Sekilas memang tidak berbahaya, namun jika terus dibiarkan dan tidak diobati, infeksi jamur kulit juga bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Terdapat berbagai jenis jamur yang menjadi penyebab infeksi jamur kulit. Secara umum, penyebabnya dibagi ke dalam dua jenis, yaitu golongan dermatofita dan golongan non-dermatofita. Untuk golongan non-dermatofita, misalnya, infeksi jamur disebabkan oleh jamur yang bernama Candida. Jamur ini hidup secara alami di permukaan kulit, tetapi jika perkembangannya tidak terkendali, jamur ini bisa menyebabkan infeksi. Seringkali pertumbuhan Candida pada kulit disebabkan oleh kurangnya kebersihan diri, memakai pakaian yang ketat, iklim yang hangat, dan keadaan kulit yang lembab yang tidak dikeringkan dengan benar. Penyebab lain yang membuat seseorang rentan terkena jamur kulit diantaranya karena mudah berkeringat, memiliki daya tahan tubuh yang rendah, dan tinggal serumah dengan orang yang menderita infeksi jamur. Sementara itu, gejala-gejala yang ditimbulkan pada infeksi jamur kulit yaitu bintik merah atau ungu di kulit. Kemudian muncul ruam kemerahan dan kulit terasa gatal, pecah-pecah, dan bernanah. Serta juga ada rasa sakit di bagian yang terkena infeksi. Gejala yang timbul ini pun biasanya berbeda-beda tergantung penyakit yang melatar belakanginya, seperti pada penyakit panu, kurap, dan jamur kuku. Agar terhindar dari berbagai infeksi jamur kulit, ada baiknya kita harus mencegahnya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan beberapa tips berikut ini. Yang pertama, hindari berbagai peralatan pribadi. Hindari pemakaian barang-barang pribadi bersama orang lain, contohnya seperti gunting kuku, sikat gigi, pakaian dalam, dan handuk. Berbagi peralatan pribadi bersama orang lain akan memunculkan tumpukan jamur, misalnya seperti pada handuk
yang kemudian menimbulkan infeksi pada kulit. Penyakit infeksi yang sering kali muncul yaitu kurap dan panu yang membuat gatal-gatal dan ruam kemerahan pada kulit. Kemudian tips yang kedua yaitu jaga kebersihan kulit dan keringkan ketika terlalu lembab. Setelah mandi atau sehabis dari kamar mandi, kulit biasanya basah dan menjadi lembab. Lama-kelamaan, kulit yang lembab ini bisa menjadi gatal dan kulit mengalami pengelupasan. Ketika terkena air juga, kulit yang mengelupas dan gatal pun menjadi perih, terutama jika digaruk. Dan tips yang ketiga yaitu hindari pakaian yang terlalu ketat. Mengenakan pakaian yang terlalu ketat bisa menjadi sarang berkembang biaknya jamur. Pakaian yang terlalu ketat juga menyebabkan rendahnya sirkulasi udara pada area kulit. Akibatnya kulit bisa menjadi gatal-gatal dan tidak nyaman ketika beraktivitas. Kemudian tips yang keempat ada ganti pakaian dalam secara rutin. Tips mencegah infeksi jamur lainnya yaitu yang saya bilang tadi, mengganti pakaian dalam secara rutin. Jadi biasakan untuk mandi 2 kali sehari dan mengganti pakaian dalam yang sudah dikenakan. Jangan kita menggunakan pakaian dalam itu berulang kali. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya jamur penyebab infeksi kulit. Dan untuk tips yang terakhir yaitu cuci pakaian setelah digunakan. Bukan hanya mengganti pakaian, kamu juga harus mencuci pakaian yang sudah digunakan setelah beraktivitas seharian. Jangan sering menumpukan pakaian kotor terlalu lama, karena itu akan menimbulkan semakin banyaknya jamur yang bersarang dan menempel pada permukaan kain pakaian. Jadi, cucilah pakaian setelah kamu mandi. Sebagai upaya pencegahan juga, kamu bisa mulai mengganti produk kebersihanmu dengan produk kebersihan yang dibuat dengan bahan alami yang memiliki manfaat terbaik bagi kulit. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa penyakit yang disebabkan oleh jamur itu salah satunya adalah kurap. Jadi definisi dari kurap itu akan saya jelaskan. Kurap adalah infeksi jamur pada kulit yang mengakibatkan munculnya ruam melingkar berwarna merah. Kurap bisa menyerang beberapa bagian tubuh seperti kepala, tangan, wajah, kaki, bahkan ke area selangkangan. Bentuk kurap sendiri mirip seperti cincin atau cacing yang melingkar, sehingga sering dikenal dengan istilah ringworm. Nah, kemudian kurap disebabkan oleh infeksi jamur pada kulit. Beberapa jenis jamur yang menjadi penyebab kurap yaitu Epidermophyton, Microsporum, serta Trisophyton. Kurap ditularkan melalui kontak langsung dengan penderita atau kontak tidak langsung dengan benda atau tanah yang berkontaminasi. Udara panas dan lembab, berbagai barang pribadi, dan memakai pakaian yang ketat bisa membuat seseorang lebih rentan terkena kurap. Dan untuk mencegah terjadinya kurap, itu seperti yang saya bilang dulu tadi, bahwa pencegahan kurap bisa dilakukan dengan cara tidak saling bertukar pemakaian barang pribadi dengan orang lain, tidak tidur di satu tempat tidur yang sama dengan pengidap kurap, harus rajin mandi, mencuci rambut, dan mengganti pakaian setiap hari dan setiap berkeringat. Tidak lupa juga, setelah itu harus langsung dicuci. Jangan kita membiarkan pakaian kita menumpuk, karena itu bisa menyebabkan jamur yang akan menempel pada pakaian tersebut. Kemudian, tidak memakai pakaian yang terlalu sempit atau terbuat dari bahan yang tidak menyerap keringat dengan baik.
Dan yang terakhir, harus menjaga kulit supaya tetap bersih dan kering. Cukup sekian penjelasan tentang infeksi jamur kulit. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Untuk teman-teman yang masih bingung untuk melanjutkan pendidikannya kemana, teman-teman bisa langsung bergabung bersama kami di Universitas Hariputra Indonesia Tomohon. Kampus Unsrit ini sudah terakreditasi baik. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kami tidak perlu ragu dan tidak perlu khawatir. Dijamin kalian tidak akan menyesal jika bergabung bersama kami di Universitas Hariputra Indonesia Tomohon, terutama di Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan. Oke, cukup sekian dan bye-bye. Berikut adalah brosur dari kampus kami. Jika teman-teman berminat, bisa langsung daftarkan diri teman-teman dari barcode ataupun link yang sudah ada di brosur ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi kontak yang ada di brosur. Di Unsrit ini sudah terdapat beberapa fakultas. Yang pertama, ada Fakultas Sains dan Teknologi. Program studi sarjana, yang pertama Teknik Sipil, yang kedua Teknik Informatika, dan yang ketiga Agribisnis. Kemudian yang kedua yaitu Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi. Program studi sarjana yang pertama manajemen, kedua akuntansi, dan yang ketiga ada ilmu komunikasi. Dan yang ketiga ada Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, program studi sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse, dan juga ada program studi sarjana terapan yaitu Keperawatan Anestesiologi.